Momen Presiden Prabowo Subianto merespon vonis untuk Harvey Muiz. Saudara Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan di kantor Bappenas Jakarta. Selain dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Kepala Daerah. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pesan soal pentingnya pembangunan ekonomi. Ia juga memberikan pesan soal peran pemerintah kepada rakyatnya. Tidak hanya itu saja, Presiden Prabowo juga ikut merespon terkait vonis 6,5 tahun penjara bagi tersangka kasus korupsi tata kelola niaga timah Harvey Muiz yang sudah merugikan negara sekitar 300 triliun rupiah. Menurut Prabowo, suami dari artis Sandra Dewi itu seharusnya divonis 50 tahun penjara. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. KPK minta bukti skandal korupsi Hasto untuk dilaporkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa segera menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya pada Minggu 29 Desember mengatakan Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung maupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti itu sesuai dengan prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto pada keterangannya Senin 30 Desember menyampaikan komentar yang senada. Menurutnya tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku koruptif. Dan saat ini KPK juga tengah bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilannya tersebut, kini KPK tengah mengumpulkan berbagai bahan dan juga dokumen yang diperlukan.
Ketika Menteri Agama mengkaji wacana sekolah libur selama bulan Ramadan. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak menampik adanya wacana sekolah diliburkan selama bulan puasa pada Ramadan 2025. Nasaruddin mengatakan wacana tersebut masih dikaji terkait dampak yang ditimbulkannya nanti. Dan sebenarnya di pondok pesantren libur tersebut, tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang diwacanakan. Kendati demikian, Nasaruddin juga mengaku belum tahu apakah semua tingkat sekolah akan diliburkan atau hanya tingkat tertentu saja. Ia pun berharap semua warga menunggu dan melihat perkembangannya nanti. Ya, nanti tunggulah penyampaian-penyampaian berikutnya. Yang jelas bahwa libur atau tidak libur, sama-sama kita berharap berkualitas ibadahnya, ya kan. Bagi saya itu yang paling pentingnya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam, ya, dan yang non Muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas, ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Saya kira sudah ada detail terkait dengan apakah nanti semua sekolah negeri ataupun swasta gitu udah ada sejauh itu belum Pak terkait dengan perencanaannya? Iya, nanti kita akan lihat perkembangannya. Tapi kami sih di tingkat madrasah, ya, dan pesantren di bawah Kementerian Agama, kami berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih berkualitas. Kualitasnya itu pada anak-anak kita bisa lebih berkonsentrasi mengaji, menghafal Quran, mengamalkan amalan-amalan sosial agama Islam, tidak hanya teori, ya, di sekolah, tapi juga ada pengamalan dilakukan beribadah puasa, mungkin juga ada yang mau umrah bersama keluarganya, mungkin juga akan ada yang mengamalkan amalan-amalan sosial bulan suci Ramadan, kan pahalanya banyak, ya. Saat satu unit villa roboh di Kota Batu hingga menimpa satu keluarga asal Bekasi. Saudara, satu unit villa yang disewa oleh keluarga asal Bekasi, Jawa Barat roboh di Kota Batu, Jawa Timur pada hari Senin 30 Desember. Kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat di Manzara Villa. 6 orang wisatawan yang merupakan satu keluarga tersebut mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Menurut Kalaksa BPBD Kota Batu Agung Sedayu, semua korban dalam kondisi selamat dan menerima perawatan medis. Agung Sedayu juga menjelaskan robohnya villa disebabkan oleh penggerusan plengsengan lapisan tanah di bawah bangunan. Hujan dengan intensitas tinggi, peningkatan debit air dan juga saluran drainase yang tersumbat sangat berkontribusi terhadap penggerusan villa tersebut, sehingga menjadi fondasi villa tidak mampu menahan beban. Selain itu, insiden ini juga mengakibatkan tiang listrik PLN dan juga Telkom roboh hingga menutup akses jalan menuju villa. Momen polisi mengepung rumah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Saudara, sejumlah kepolisian Korea Selatan mengepung rumah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Untuk itu, Yoon Kap-keun, pengacara Presiden Yoon, menggambarkan tindakan tersebut sebagai ilegal dan tidak sah.
Pejabat penegak hukum Korea Selatan pun meminta surat perintah untuk menginterogasi Yoon atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan mengatur pemberontakan. Dan menurut media lokal pada area tersebut, adanya surat perintah penangkapan pertama yang dikeluarkan untuk seorang presiden petahana di Korea Selatan. CIO juga tidak mengomentari alasan pengadilan dalam mengabulkan permintaan itu, dan pengadilan pun menolak untuk berkomentar lebih lanjut.